Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita bertemu kembali dalam suasana majelis taklim yang sama-sama tempat kita menuntut ilmu ini. Semogalah kehadiran kita ini Allah jadikan sabab turunnya ridhonya untuk kita, amin. Dan juga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang tidak hadir kita doakan semoga Allah selalu merahmati dan memberikan hidayah kepada mereka semua, amin. Rabbal alamin. Hari ini bicara tabaruj adalah salah satu yang ditaruh di bab pencegahan talak. Jadi mencegah tabaruj untuk mencegah talak, gitulah kira-kira ya. Padahal tabaruj itu sebenarnya babnya berdiri sendiri di bab mengenai wanita. Kalau di Bukhari ditaruhnya di bab wanita, di Muslim taruh di bab wanita segala macam ya. Tapi kita taruhnya di sini gitu. Nah, tapi sebelum kita berangkat mengetahui tabaruj itu apa, saya kasih definisi yang umum aja ya. Saya bacakan definisinya dulu. Dan saya akan kasih basicnya dulu, dalil-dalil mengenai ini supaya kita bisa memposisikan diri, meyakini ilmu ini itu sebagai apa gitu. Bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai apa ya. Wat tabaruj itu artinya at-takasufu wa zuhuru lil uyun, menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat oleh pandangan mata. Itu tabaruj. Jadi menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat oleh pandangan mata. Dalam kamus Lisanul Arab dikasih contoh kata-kata burujum musyayadah. Artinya benteng tinggi yang kokoh. Jadi kalau burus itu benteng ya, atau bintang. Dia disebut benteng yang kokoh karena terlihat jelas gitu. Jadi bentengnya nggak tersembunyi. Atau kata-kata burujus sama bintang di langit. Ada terlihat jelas. Jadi nggak ada hijab yang menghalangi antara mata dengan objek burus itu. Ya, tidak ada penghalang apapun. Itu artinya. Nah, menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat oleh pandangan mata. Nah, ini yang kita mau ngomongin ini adalah tabarujnya wanita, atau dalam bab ini tabarujnya istri. Jadi istri memperlihatkan atau menampakkan diri sehingga terlihat oleh pandangan mata laki-laki selain suaminya gitu loh. Ini yang mau kita bicarakan. Kalau seorang istri bertabaruj ya, maka sebetulnya itulah awal dari ketidaksukaan suami, ya kan? Sehingga bisa timbul perceraian. Suami menghalangi atau tidak menghalangi itu bisa jadi objek perceraian nomor satu itu, tabaruj. Jadi istri menampakkan diri, entah itu membuka aurat segala macam itu nanti di hadapan yang bukan suami. Nah, sekarang kita sebelum ngomongin ini, saya ingin kita memposisikan dulu bukan hanya sebagai suami, tapi memposisikan sebagai orang yang memang tidak tertarik melihat wanita lain selain istri. Sanggup nggak? Soalnya, kalau nggak sanggup, nggak nyampe ilmu ini. Ilmu ini gak akan nyampe, gak akan Bapak yakinin. Allah. Karena keluar dari sini nanti ketika misalnya maaf ya lihat bokep,
lihat perempuan di mall segala macam, ilmu ini hilang. Jadi posisi kita ini bukan sebagai suami nih sekarang, walaupun adanya di bab pencegahan talak. Nah, dasarnya apa saya ngomong gini? Apa saya juga kayak gitu, udah kuat gitu? Ya, kita sama-sama belajar berjuang untuk kuat. Dasarnya pertama gini. Bekalnya dulu ya untuk supaya kita posisikan diri. Ali Imran ya, surat ketiga Al-Qur'an itu di ayat ke-14 itu memang Allah sudah menstempel kita zuyyina lin-nasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin dan seterusnya itu. Dihiasi manusia, zuyyina dihiasi manusia dengan kesukaan dan syahwat kepada wanita. Ya kan? Jadi maklum kalau kita senang sama cewek dengan istri atau dengan yang selain istri, maklum sebetulnya. Karena manusia itu selalu dihiasi oleh syahwat terhadap wanita. Itu Ali Imran ayat 14. Dasarnya itu. Dasar kedua, hadis Nabi. Nabi berkata begini, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan karena 4 sebab. Ya kan? Dibolak-balik nih di hadis Muslim. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Boleh. Biasa itu. Ada cewek kaya kita kawinin dengan harapan kita mau kaya. Wali jamaliha, karena cantiknya. Boleh. Wali nasabiha, karena keturunannya, kehormatannya. Boleh. Anak bupati, anak Demang, anak apa kita kawinin supaya kita juga terhormat itu. Wali diniha, dan karena agamanya. Jadi ini hadis dan Al-Quran tadi Ali Imran adalah kesempatan bagi manusia yang memang punya nafsu gitu ya, untuk menikahi seseorang karena dia cantik. Boleh kan? Boleh dong, ini cantik banget nih. Udahlah gue gak peduli dah agamanya, gue gak peduli hartanya, pokoknya kalau cantik kan enak dipakainya. Begitu kira-kira. Itu dalam batas kita sebagai manusia, as a human being, boleh. Nah ini kita posisiin dulu ya. Posisiin dulu nih supaya kita ngomong tabarusnya enak gitu. Nah hadisnya saya kirim ke grup sekarang nih. Jadi biar Bapak ngerti bahwa posisi kita ini sangat sulit untuk bicara tabarus nih. Karena ketika Islam kemudian melarang kita untuk mencintai atau nafsu kepada wanita yang bukan istri kita, kita kadang-kadang bisa saja menolak atau menerima hukum itu. Kan ada sering rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, lebih baik beli sate daripada melihara kambing. Itu semua batil sebenarnya, berlawanan dengan Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Jadi mesti Nabi Yusuf kok Makanya itu dia. Jadi kita mesti punya dasar dulu, memposisikan diri. Tabarus akhirnya kita tahu bahwa wah ini bahaya nih tabarus nih. Kita terapkan pada istri kita gitu. Dan kitanya sendiri kemudian memang menerapkannya jangan pakai kacamata kuda. Untuk kita terapkan ke istri kita, kitanya ngelihat istri orang lain sama aja dong. Nah, makanya saya bilang sanggup apa enggak gitu. Pasti ya 50-50 kan gitu. Sanggup juga ya. Iya. Ini dulu yang barusan hadisnya. Ayo kita lihat ya. Dah tuh. Dibuka di grup. Hadisnya yang barusan saya omongin. Barusan saya bikin ini deh, makanya saya ya. Apa kata Nabi? Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi biasanya karena 4 hal. 5 liha karena hartanya. Wali hasabiha karena kedudukannya. Wa jamaliha karena cantiknya. Wali diniha dan karena agamanya. Kata Rasulullah apa lagi? Fasfar bizatid din, maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Taribat yadak, kamu tidak akan rugi. Jadi kita teliti nih. Kalau karena cantik boleh nggak? Boleh, tapi
waspada. Waspadanya apa? Dua hal. Dari sudut pandang kita, cantiknya itu sementara. Ntar udah umur 60 atau udah keriput, atau maaf, istri kita terkena musibah, kena air keras atau apa gitu sehingga mukanya atau terbakar. Masihkah kita cinta? Nah, itu ya. Atau karena hartanya, harta bisa habis. Kalau dia jatuh miskin gimana? Atau karena kedudukannya, kedudukan juga nggak selamanya. Akhirnya Nabi berkata, pilihan tepat adalah agamanya. Nah, yang agamanya ini biasanya seorang istri yang agamanya kuat akhirnya jauh dari tabarruj. Memang Bapak waktu milih istri waktu itu karena istri pintar Quran atau karena cantik, seksi apa? Kan kita nanya sama diri kita sendiri gitu. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis supaya jelas itu ya. Terus ada ayat Al-Quran juga yang menyuruh kita untuk melarang kita, untuk mata kita jelalatan dan kemaluan kita jangan cepat terangsang dengan yang bukan istri. An-Nur ayat 30 buka. An-Nur ayat 30 buka dulu. Surat An-Nur ayat 30. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minin. Katakan kepada orang mukmin. Orang mukmin bukan orang kafir yang dituju. Katakan kepada orang mukmin, ya, agar dia menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi posisi kita ini sebagai laki-laki mukmin nih ngomongin tabarruj, bukan hanya sebagai suami. Nah, ini dia, ya. Oke, jadi dibaca di rumah aja, tapi di sini boleh dibaca terjemahannya. Kemudian ada informasi lagi dari Nabi, informasi yang cukup valid, di mana akhirnya ini tantangan bagi kita, bagi laki-laki mukmin nih, ya, dan bagi kita sebagai seorang suami. Ada dua hadis. Yang pertama, Nabi berkata nih, Pak ya, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah wanita. Oh, berarti wanita dalam posisi agama ini adalah sebuah ujian yang besar dan berbahaya bagi laki-laki mukmin. Maksudnya bukan hanya wanita itu istri kita yang kadang-kadang nggak taat sama kita, tapi wanita lain itu ujian bagi kita. Ini hadisnya saya kirim lagi. Ini hadis masih hangat nih. Ya oke, dilihat lagi di grup. Ya, lihat baik-baik. Ini singkat aja hadisnya. Ma taraktu ba'di. Tidaklah aku tinggalkan sesudahku atau sepeninggalku. Fitnata adurra 'alar rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita. Ujian kita tuh beratnya di wanita. Kalau harta mah wanita. Terakhir adalah hadis Nabi yang berkata kepada sahabatnya, kaifa antum iza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadukum. Bagaimana keadaanmu wahai sahabat kalau nanti satu masa kaum wanitamu sudah tagha, sudah keterlaluan, udah pamer badan, jual diri, ngerayu-rayu, wa fasaqa syababukum, dan anak-anak mudamu sudah fasik, wa taraktum jihadukum, dan jihad sudah ditinggal. Ini keadaan-keadaan yang Islam ini memberitahu kita. Di satu sisi boleh kita pilih cantik, dan memang manusia dihiasi oleh syahwat kepada wanita. Di satu sisi lagi menikah milih cantik boleh. Satu sisi lagi kemudian kita dihadang oleh larangan supaya jaga mata, jaga kemaluan. Satu sisi lagi kita digoreng-goreng bahwa wanita itu fitnah yang berbahaya. Posisi kita harus mengikuti ini dulu untuk ngomongin tabarruj. Jadi artinya gini, bapak seorang suami dan laki-laki mukmin yang memang udah anti, tidak mau lagi berhubungan khusus dengan wanita lain selain istri, gitu. Baru kita ngomongin tabarruj gitu. Kalau enggak, tabarruj yang dilakukan oleh istri bapak biarkan, karena bapak juga sedang menikmati
tabarusnya istri lain kepada bapak. Itu namanya dayus. Membiarkan istri berbuat maksiat, itunya sendiri juga lagi doyan sama bini orang. Binor. Ini saya buka nih karena memang di sini doktoral kan, udah ngerti semua, paham kan? Paham, pelaku. Kalau pelaku gara-gara TikTok ya. Ayo mau dilanjut? Kalau saya Lanjut, begini bersama istrinya biasanya SK-nya pamer pakai kamar. Itu tabarus gitu. Enggak, bukan. Tabarus itu unsurnya adalah wanita itu melalui suaranya bisa membuat laki-laki manapun tertarik. Yang kedua, melalui posisi dia. Posisi dia maksudnya lokasi dia, keberadaan dia. Dia di rumah atau dia di luar rumah. Islam menerapkan hukum itu. Yang ketiga, melalui penampilan wanita itu berupa make up atau perhiasan atau parfum dan pakaian. Ini apa yang ngatur Islam ini? Sebab keplesetnya kaum wanita dan kemudian disetujui oleh laki-laki adalah pelanggaran daripada ini semua. Ya. Dari suara wanita aja, pewarta beritanya menjadi suara yang bagus. Iya. Ya enggak usah. Hadis yang terakhir gimana tadi Pak Ustaz? Apa itu? Sebelum masuk ke yang sini tadi hadis yang terakhirnya. Itu kaifa antum? Kaifa antum iza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadukum. Bagaimana kamu sahabat? Udah pernah saya kasih di sini. Ya. Ntar saya kasih lagi insyaallah. Saya nggak nemu tadi. Ya. Oke. Sampai sini udah ngerti ya apa itu tabarus ya. Maka tabarus kita lihat dalil utamanya di dalam Quran adalah peringatan Allah kepada Nabi agar menjaga istri-istrinya supaya jangan tabarus. Kepada Nabi loh. Kepada Nabi loh. Jadi istri Nabi itu Allah lindungi kehormatannya dengan mengatakan pada Nabi, Nabi, tahan istrimu. Bagaimana istri kita, Pak? Gitu loh. Ya, oke. Sekarang buka dulu dalil utamanya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 32. Ya, surat 33 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Ini ayat ini turun, yang ngucapin kepada istri-istrinya siapa? Ayat ini turun, yang ngucapin kepada istri Nabi siapa? Nabi. Nabi kan, makanya lewat Nabi. Wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadim minan nisa'i. Kamu tidak seperti perempuan yang lain. Ya, ini taqaitunna, kalau kamu bertakwa, ya, kalau kamu bertakwa. Artinya kalau kamu dalam keadaan takwa, kamu lain sama perempuan lain. Kamu terhormat, oke? Fala tahda'na bil qauli fayatma allazi fi qalbihi maradun. Nah, hati yang sakit itu kan ya. Wa qulna qaulan ma'rufa. Janganlah kamu tunduk melembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi suara adalah biang untuk orang laki nafsu. Ya kan? Coba deh Bapak iseng-iseng aja, lagi enak-enak di teras rumah, depan rumah. Assalamualaikum. Laki. Waalaikumsalam. Tapi assalamualaikum. Perempuan itu. Mulai tuh. Rada-rada gitu. Atau lewat lagu, lewat nyanyian. Perempuan tuh kalau nyanyi dangdut yang isinya waduh soal apa gitu, kan kita rada-rada gitu loh. Ya kan? Jadi istri Nabi dikatakan kalau ngomong sama masyarakat, sama umat,
Jangan suaranya dilemah lembutin. Jelas. Karena orang bisa nafsu. Gitu. Nah, dari ayat ini kemudian maka para ulama kemudian membicarakan apakah suara wanita itu aurat atau bukan. Lahirlah 3 golongan. Ada yang bilang aurat, ada yang bilang bukan aurat, ada yang bilang bukan aurat tapi ngatur supaya ininya hukumnya makruh gini-gini segala macam gitu. Ya kan? Kita kan seneng kan kadang-kadang kalau waktu kita dulu zaman pacaran kan, kalau dengar suara pacar kita tuh gimana gitu. Ya kan? Abang, wah. Lain kalau yang ngomong Pak Sugeng, abang, wah, enggak ada yang nafsu. Abang gitu kan misalnya. Yang ngomong perempuan yang kita seneng gitu. Nah, itu membangkitin syahwat tuh. Cewek yang terus-terusan begitu kepada laki-laki, maka dia bertabarruj namanya. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Satu soal suara ya. Terus waqarna fi buyutikunna, maka hendaklah kamu tetap di rumahmu. Posisi. Jangan ngelayap. Ya, jangan ngelayap nih. Kalau ngelayap nih urusannya udah, apalagi pulangnya malam sampai pagi. Ya kan? Terus wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan janganlah kamu berhias. Jadi tabarruj itu artinya terlihat ya, berhias itu artinya. Berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Ya kan? Dah, habis itu dulu. Nah, ini adalah kalau tadi ayat 32 larangan untuk nahan suara, ini larangan untuk tetap di rumah. Jangan macam-macam penampilannya. Ini kalau yang nerima ayat ini laki-laki kayak kita tadi yang belum diposisikan, posisikan indah. Lihat cewek lain dandan indah, apalagi roknya pendek segala macam. Udah kelar nih ilmu, nggak jadi. Tapi ini udah larangan terhadap wanita, sekaligus larangan juga terhadap laki-laki yang melihat dia gitu loh. Satu paket. Ustaz emang gak tertarik sama cewek seksi? Tertarik yang di rumah. Gitu dong. Yang di rumah, kita bisa apain aja. Ya kan? Bisa aja. Ya. Itu mah gak tertarik. Orang gak nafsu itu. Melambai itu, melambai. Nah, status wanita yang bertabarruj, suaranya diumbar-umbar. Abang, suaranya diumbar-umbar. Pakaiannya buka aurat. Make up-nya dibikin sedemikian rupa sehingga apa yang haram-haram masuk semua ke situ. Statusnya adalah orang yang munafik, orang yang seburuk-buruknya wanita dan gak akan masuk surga. Waduh, itu kata Nabi, bukan kata saya. Ya, ini sayang Pak Luli gak ada, karena Pak Luli kan make upin pengantin. Dia pengen banget dengerin ini sebenarnya. Ya, kita lihat dulu hadisnya. Ya. Hadis nomor 7 dilihat ya. Hadis nomor 7 dilihat. Tapi kalau istri berhias untuk pengajian, Ya, nanti kita lihat. Ya, kan pengajian itu berarti unsurnya bukan cuma berhias. Dia keluar rumahnya gimana? Suaranya gimana gitu, ya. Nanti kita jawab. Kalau Bapak nggak sabar silahkan tidur. Ya. Lihat hadis nomor 7. Oke? Hadis nomor 7 kita lihat. Maaf saya bikinnya kekecilan kali hurufnya ya. Mohon maaf. Oke, udah nomor 7 udah ketemu. Halaman 2 di paling akhir. Lihat. Apa kata Nabi? Khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, al-wadud, adalah yang penyayang, al-walud, yang banyak melahirkan, al-muwatitul muwasitatu idza taqayanallah, yang cocok dengan suaminya dengan dasar takwa kepada Allah. Wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruknya wanita adalah, nah itu, al-mutabarrijatu al-mutakhayyilatu, adalah wanita yang tabarruj dan sombong. Mereka orang-orang munafik, tidak akan masuk surga, salah seorang di antara mereka kecuali seperti gagak putih. Gagak putihnya nggak usah kita omongin lah. Yang penting kalau orang tabarruj
dan sombong adalah seburuk-buruknya wanita dan mereka itu munafik dan tidak akan masuk surga. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Ada satu penyakit dalam penyakit jiwa, namanya apa Pak Tom? Yang orang kepengen dilihat itu, apa namanya? Kalau dalam agama kan ria. Kalau dalam penyakit jiwa namanya apa ya? Pervert ya, apa? Orang kepengen tampil depan umum gitu. Nah, wanita punya penyakit yang sangat akut mengenai ini. Sensasi. Ya mungkin, pokoknya dia harus selalu dilihat oleh orang. Wanita punya, laki-laki juga punya, tapi nggak banyak persentasenya. Wanita 100%. Begitu dia pengen keluar rumah, dia harus kemudian pengen dilihat. Apanya gitu. Nah ini. Tapi kalau emang betul niatnya begitu, maka Rasulullah memvonis dia munafik dan nggak akan masuk surga. Nah pertanyaannya kan timbul nanti, kalau dandan buat suami gimana? Ya boleh. Dandan buat ngaji gimana? Ya boleh. Tapi nanti. Ya. Nah, seburuk-buruk wanita munafik dan nggak akan masuk surga. Lalu lihat baik-baik hadis nomor 9. Ada 3 orang yang jangan kalian bertanya atau bergaul akrab dengan mereka. Ini dilarang kepada Rasulullah untuk bertanya atau bergaul akrab dengan mereka. Yaitu 1, seorang yang keluar dari jamaah dan durhaka kepada imamnya lalu mati dalam keadaan bermaksiat. 2, seorang budak perempuan dan laki-laki yang berlari dari tuannya kemudian dia mati. Dan 3 ini, wa mra'atun ghaba anha zaujuha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajta. Seorang wanita yang ditinggal keluar oleh suaminya di saat telah dicukupi kebutuhan dunianya, lalu dia keluar bertabarruj setelah itu. Cewek yang model begini udah berkecukupan, mapan, tapi ngelayap. Suaminya udah kasih dia sesuatu yang dia butuhkan, tapi sempat ngelayap untuk sosialita atau apa gitulah kira-kira ya. Dan mungkin juga selingkuh atau apa gitu. Jangan diajak ngomong, malah diakrapin lagi. Mau lakinya kemana neng? Mati, tabrak truk. Jadi selingkuh dong. Ya kan kita sering nanya sama cewek-cewek yang sendiri di kafe. Gimana sendirian? Boleh saya duduk sini? Lagu lama. Enggak diceritain Pak Tom saya. Pak Tom yang cerita. Iya kan? Kita berusaha menjalin. Rasulullah bilang jangan deh. Kalau ada perempuan yang tanpa suaminya dia duduk di kafe atau apa itu, lu jangan tanya nomor teleponnya, sama aja masuk ke dunia tabarruj lo. Paham nih? Jadi posisi kita sulit apa enggak? Sulit. Oh masih doyan matanya. Iya. Jadi gimana? Terusin apa enggak? Terusin apa enggak nih? Setuju. Iya gitu Pak. Kita bilang sama keluarga istri sama keluarga kita gitu. Nih istri satu nih, gue mau cerai. Dia ngeceng terus keluar rumah katanya. Tapi tengok diri bapak. Sudahkah bapak menjadikan dia satu-satunya yang bapak kagumi dan bapak cintai dan bapak nafsui gitu loh. Kalau bapak juga melihat ke sono ya udah nggak usah dicerai. Sama-sama bejat. Impas dibalas sama Allah. Ya. Itu. Jadi jelas tabarus itu mengenai itu. Dan tabarus ini Allah titipkan pada Nabi supaya bilang pada istri-istrinya. Kita melihat ayat itu, lalu taruh ayat itu di dalam diri kita. Wahai mukmin, ya, istri-istrimu tuh jaga supaya jangan suaranya membuat tertarik Pak RT. Kadang kita kan lihat istri kita kalau manggil kita tuh udah biasa puluhan tahun sih ya gitu, Mas. Gitu. Tapi manggil Pak RT, gimana Pak RT nggak demen dipanggil sama bini orang, Pak RT. Tapi sama kita, Mas, terduit. Gitu. Nah, larang. Kamu yang mesra sama saya dong. Tapi kalau sama laki-laki lain yang tegas, gitu, itu suara. Keluar rumah, entar kita bicarakan, mesti dengan izin atau apa gitu. Terus berhias, yang wajar.
pakainya gimana, make upnya gimana gitu, supaya kita juga tidak dianggap sebagai suami yang dayus, membiarkan istri dinikmati, dipandang-pandang oleh orang lain, kadang digrepe-grepe. Dia reuni, ketemu teman lama, coba cipika-cipiki, pok. Betul begitu, ya. Wah. Apa kabarnya bukan di bahu ya tadi? Bukan sini, saya mau loh, wah. Udah turun mesin berapa kali turun mesin gitu, tanyain. Saking dulunya semua jahiliyah, ya. Oke, kita sekarang mulai membicarakan tentang suara. Ya, perbedaan pendapat antara suara wanita tuh aurat atau bukan aurat. Lihat dari nomor 3. Diambil dari kitab Fiqhul A'la Mahazabil Arba'ah dari Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ya. Ulama berbeda pendapat perihal suara perempuan. Sebagian mereka mengatakan suara perempuan itu bukan aurat, karena para istri Rasulullah SAW meriwayatkan juga hadis kepada para sahabat atau tabi'in laki-laki dengan suaranya, kan begitu ya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa suara perempuan termasuk aurat. Perempuan ketika berbicara dilarang untuk meninggikan suaranya sekira terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Bayangkan tuh. Pasalnya, suaranya lebih mendekati fitnah daripada suara geberincing gelang kakinya. Allah berfirman, janganlah mereka berjalan dengan mengentakkan kaki agar perhiasan mereka tersembunyi dapat diketahui. Allah melarang laki-laki untuk mendengarkan suara geberincing gelang kaki perempuan karena itu menunjukkan perhiasan mereka. Keharaman suara perempuan tentu lebih daripada keharaman mendengarkan suara geberincing perhiasannya. Karena itu ahli fikih memakruhkan, bukan mengharamkan ya, memakruhkan azan perempuan. Karena azan membutuhkan suara yang keras, sementara perempuan dilarang mengeraskan suaranya. Atas dasar ini, perempuan diharamkan bernyanyi dengan suara keras bila terdengar oleh laki-laki bukan mahram. Sama saja nyanyi diiringi dengan alat musik atau tidak diiringi. Keharaman itu bertambah bila nyanyian itu perempuan itu mengandung unsur yang dapat mengobarkan syahwat seperti menyebut cinta, rindu, dendam, deskripsi perempuan, mengajak pada maksiat dan lain sebagainya. Ini adalah pandangan ulama. Saya tanya, siapa yang setuju suara perempuan itu adalah aurat? Angkat tangan. Wah, hebat posisinya sekarang. Ayo, berkalam. Ini ulama alam kita. Oh, saya kayaknya udah diblokir dari keluarga atau dari kecil ini. Keras itu keluarga itu. Sudah tertanam banget kalau. Iya. Kenyataannya memang kita mendengar ulama ini berkata, seandainya perempuan itu azan, boleh tapi makruh. Pasti sekampung bilang, siapa itu? Ile. Ya, Qori'ah aja kita. Qori'ah pada Quran. Itu kadang-kadang saya tertarik loh Pak. Hebat nih perempuan nih gitu. Ya. Pas Sugeng aja tertarik kamu gitu. Suaranya bagus. Hah? Wailing suaranya bagus. Makanya ini tertarik, iya. Makanya kalau boleh lewat bawa teh, Neng mana Neng? Ya, karena udah jande gitu kan. Makin segeranya. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa suara wanita aurat secara mutlak. Aurat secara mutlak, artinya dia nggak boleh ngomong sama sekali pada yang bukan muhrimnya. Ada. Coba lihat dalil nomor 10. Ini dari Al-Qarafi dalam kitab Az-Zakirah. Jika salah seorang dari kalian ingin mengingatkan imam dalam sholat, maka tasbih untuk laki-laki. Subhanallah. Nah, salah kan imam ya? Diingetin. Dan tepukan untuk perempuan. Dan dilarang bagi perempuan mengingatkan dengan suaranya karena suara perempuan adalah aurat. Kata imam ini, Imam Al-Qarafi. Coba Bang. Imam kenapa sih? Iya, imam lebat gerakannya salah, ya sambil musinya tahiyat berdiri lagi, terus perempuan di belakang bilang subhanallah. Makin ngawur tuh. Kira-kira yang berpikiran itu siapa, imamnya doang atau semua makmum? Makmum, waduh siapa tuh? Ngerti nggak? Itulah di situ Pak, itulah. Jelas ya? Ini baru ngomongin ulama ini.
Ulama dari zaman dulu udah berpikir seperti itu. Makanya perempuan tuh haram menjadi imam bagi makmum laki-laki, itu juga ada sebabnya kan? Iya dong, Bapak kalau ngelihat dia ruku kan akhirnya Bapak nggak ruku, lihat dulu, wis. Lihat dia sujud lebih lagi, woi kacau tuh ya, gitu. Body language. Ya itu aurat secara mutlak, ya. Ini Syekh Al-Qarafi ini bilang aurat secara mutlak. Dia kiasnya kepada larangan perempuan menyebut subhanallah. Ya. Tapi ada juga yang bilang bukan aurat secara mutlak. Suara wanita bukan aurat. Lihat dalil nomor 8. Dia hanya ngomong gitu doang nih. Summa inna sautal mar'ah laisa bi aurat. Kemudian dari itu sesungguhnya suara wanita adalah bukan aurat. Ya, diteruskan oleh pendapat Syekh Wahab dalam dalil nomor 12. Lihat dalil nomor 12 ya. Oke. Sautul mar'ati indal jumhuri laisa bi auratin. Ya, li anna sahabati kanu yastami'una ila nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam lima'rifati ahkamid din. Suara perempuan menurut mayoritas ulama adalah bukan aurat. Karena para sahabat seringkali mendengar wejangan para istri Nabi SAW untuk memahami hukum agama. Tapi laki-laki, lakin harrumu sama'u sautiha, laki-laki diharamkan mendengarkan suara perempuan dengan merdu, meskipun hanya melakukan bacaan Quran, karena khawatir timbul fitnah. Aduh, susah juga ini. Gimana tuh kalau Nah sekarang Bapak, ya kalau zaman sekarang Bapak ke karaoke, pesen VIP room, sekalian kan ditawarin sama si itunya yang ngantri minum Bapak nih, mau temen Pak, temen yang bisa nyanyi, datanglah temen gitu, diem aja, kita nyanyi, ayo mau nyanyi kan, gua suruh lo sini udah nyanyi, enggak Pak, karena suara wanita aurat gitu, Bapak gampar nggak tuh orang, lo gue bayar lo kemana kan gitu, nah itu dia. Susah ya. Ada yang nggak setuju kayaknya muka-mukanya nih. Ngaji aja masih diinin mau Ustaz hari nyanyi. Iya, ya. Jadi Syekh Wahab Az-Zuhaili ini, Wahbah Az-Zuhaili ini melarang laki-laki mendengar suara wanita. Iya, ini mendengar. Kecuali istrinya loh ya. Iya, kecuali istrinya. Ya. Perempuan ini kenapa kita dilarang? Kalau kata Ustaznya juga nggak boleh juga istrinya Pak kalau lagi jima gitu. Lagi jima. Lo justru nggak apa-apa kalau kita minta dia bersuara. Nah, kalau dia lagi jima, itu anak 3 bulan berbayaran. Oh itu sih, itu mengganggu itu. Lagi Emas. Ada yang netral, nggak menyebut bahwa suara wanita aurat, tapi tetap mengatur makruhnya dan sebagainya. Lihat dalil nomor 6. Sedangkan wanita yang suaranya mengundang syahwat, maka ketika dia berjalan sendiri loh ya, haram baginya mengucapkan juga menjawab salam kepada laki-laki asing. Adapun bagi laki-laki asing tersebut, makruh baginya mengucapkan juga menjawab salamnya. Gimana dong? Pak Tom, ketemu nih kan sama teman lama, hei apa kabar? Gak boleh. Dia bilang assalamualaikum, diam aja Pak. Kenapa Pak Tom sombong sekarang? Aurat. Mutlak. Mati deh, angkat tangan tadi mati semua kan. Bagaimana nih agama yang ngatur nih? Ya, gitu. Padahal jawab salam wajib. Apa? Jawab salam wajib. Iya, tapi begitu kita mendengar dia assalamualaikumnya, assalamualaikum, kan monyong-monyongin tuh, mulai kan, waalaikumsalam, kita langsung keluar juga, waalaikumsalam. Pakai WA aja bangsa. Ya, bagus pakai WA. Enggak, kalau sudah jawab salam tidak ada ngomong salam. Tambah aja. Jadi
ini maaf ya, semua dalil ini adalah dari ulama ya. Ya, dari ulama. Karena di zaman Nabi udah ada itu ayat Al-Qur'an tadi, Al-Ahzab tadi kan? Udah ada jelas kan bahwa jangan meninggikan suara, ya kan? Karena takut khawatir orang yang nafsu sama kamu itu menjadi tertarik lagi lebih nafsu itu. Makanya ayat itu dibahas sama ulama ini gitu loh semuanya gitu loh. Ulama zaman dulu nih ya. Iya semuanya. Jadi protes sama yang ulama sekarang. Nah terakhir mengenai suara ini ada juga yang menghukumi makruh kalau perempuan meninggikan suara dalam ibadah. Dalil nomor 14. Apa katanya? Dan janganlah seorang wanita meninggikan suara ketika talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda. Wah, berebutan di jemaah haji potret. Benar-benar nikmat. Kecuali dengan sekedar yang bisa didengar oleh teman sampingnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya dia berkata, sunnah bagi mereka adalah janganlah seorang wanita meninggikan suaranya dengan ihlal. Dan hal ini makruh baginya, karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Oleh karena itu, hal ini juga tidak disunahkan bagi wanita untuk azan dan iqamah. Jadi talbiyah dalam haji dan umroh, azan dan iqamah makruh wanita sampai tinggi suaranya melebihi laki-laki. Nah kan nggak ada yang pernah kan orang perempuan azan kalau nggak di satu pulau itu hanya perempuan doang dan anak kecil laki-laki boleh azan gitu. Ini agak berat terimanya ya, katanya agak berat ya, kono seneng nyanyi kan. Oh dia langsung tunai. Kalau bareng gitu apa ada bus ke mau berangkat ke ini apa labaik Allahumma labaik standarnya kok yang ini itu kan nggak jadi masalah. Itu dia bilang kecuali yang segera didengar oleh teman sampingnya. Iya boleh labaik Allahumma begitu. Jangan nonjol. Iya, nah ini nggak menonjol juga tidak ini. Jadi standar aja biasa kayak ini. Jadi ya semua di bus ya gitu. Labaik Allahumma sambil merasa gembira sedih gitu dia. Labaik. Iya, kan yang dibicarakan bukan perasaannya, tapi yang dibicarakan adalah jangan dia melebihi suara laki-laki. Udah itu aja. Ya artinya nggak melebihi pokoknya sama laki-laki nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Itu di dalam bus setiap hari dia ini. Ya enggak, kan Bapak nggak tahu keadaan mereka masing-masing. Setiap orang bisa ngatur sendiri kok posisi itu. Perempuan posisi suaranya bisa diatur sendiri. Kalau dia mau tahu hukumnya gitu. Ya kalau dia. Tapi kan misalnya taruh haji di sekedar ini kan pokoknya labaik Allah gitu aja. Tapi akan kalah sama laki-laki suaranya kok. Dan dia dalam bis haji juga ikhtilaf kan nggak diperbolehkan, laki-laki semua, ntar yang bagian belakang perempuan semua gitu kan, ya. Jadi itu nggak ada masalah Pak di dalam itu. Udah ya, mengenai suara ada yang mau itu, ada yang mau nambah dulu. Sebab kita mau masuk ke posisi sekarang. Mengenai suara ini gimana? Ya namanya wanita Pak. Iya. Jangan dia bersuara, diem aja dia. Udah pakai meja, kelihatan matanya masih bagus. Iya betul Pak Tom. Maksudnya Pak Tom tuh mimik diemnya kan. Iya. Jadi kita lihat dia gitu terus gitu. Kenapa kamu diem aja? Tapi tetap diem gitu. Itu dia udah imut kan. Udah kinyis-kinyis gitu kan. Apalagi dia ngomong gitu ya. Dasar emang buaya. Bener-bener Pak hadis itu. Udah gitu ya. Dunia wanita hanya sebuah suami jangan keluar. Jangan, itu nanti nomor 2. Jadi dulu suara gimana? Ya, kalau masalah suara kalau di rumah tangga tuh, ya mudah-mudahan ini yang ada di ibu rumah tangga itu istri kita tuh nggak ada, gitu ada. Gimana kita nggak suka lebih baik. Nah itu, jadi suara istri, Pak Sugeng dengerin ya. Suara istri yang melebihi suara kita, yang nggak senang kita dengar itu sebenarnya cerminan dari suara kita kepada dia dulu-dulunya. Iya, kalau kita lembut dari dulunya, dia akan lebih lembut kok.
Tapi kalau kita udah mulai, bikin Indomie, ya dia mau nggak mau lama-lama jawabnya juga begitu. Ambil sendiri, masak sendiri. Pak Tantan itu apanya? Nah iya. Enggak, Papa, tolong keluarga dari siapa? Ini Sebenarnya bisa dilatih sekarang. seperti yang kedua. Memang kita akui bahwa puluhan tahun kita menikah, akhirnya suara istri kita sendiri udah kita nggak tertarik. Iya kan betul ya? Ya, dia mau KTAP juga, dia lembut kita bilang, pura-pura lo ada maunya kan gitu. Dia kasar kita bilang, lo durhaka lo sama suami. Susah kan? Gitu. Tapi suara wanita lain kok kita tertarik. Nah, Ini Pak Ustadz hadis yang 12 sama yang 6 nih. Yang kayaknya hadisnya identik untuk laki-laki. ya, Kalau itu Ustaz, kan tadi iya betul Pak perempuan Ustaz. nggak boleh suara. Seperti ustazah itu kan merupakan acara pertama. Apa sering? Suara. Rosia. Usia ustazah. Ya itu tadi kan ada ulama bilang, zaman Nabi aja istri-istri Nabi itu kan juga meriwayatkan hadis. Boleh sebenarnya Pak gitu. Boleh, tapi tahan diri. Makanya saya bilang posisikan diri sekarang sebagai laki-laki yang memang udah nggak tertarik lagi mendengarkan suara wanita gitu loh. Karena suara wanita dihukumi aurat itu karena suaranya itu bisa membuat laki-laki tertarik Pak. Walaupun dia di balik hijab. Makanya ini peringatan Al-Qur'an kan jelas Pak. Katakan ya, hei istri-istri Nabi, rendahkan suaramu. Jangan sampai orang yang kotor hatinya nafsu sama kamu. Istri Nabi, Allah yang pesen. Bagaimana kita bilang lagi? Gitu. Istri Nabi itu kan tausiah juga Pak. Ustazah juga kan semuanya kan. Disebut Ummul Mukminin. Orang tanya pada Siti Aisyah, bagaimana ini mengenai masalah ini? Siti Aisyah jelasin gitu. Tapi tolong penjelasannya yang lugas. Qaulan ma'rufah. Yang tegas. Jangan yang lemah lembut. Itu Pak. Nah, maka para ulama berhati-hati menanggapi ayat ini. Maka lebih baik kalau Anda bukan dai atau apa, bukan ustazah, nggak usah ngomong, ngeri. Sekarang walaupun ustazah dia pakai mic ditambah kerasnya juga boleh. Ada orang tanya. Tadi saya diprotes juga dia. Ya. Kan, ini tadi ngaji nih. No, benar-benar kalau ngaji setengah 12 pulang gitu. Nah kebetulan ada ustaz dari luar kan, jam 11 dia udah balik. Biasa kalau ini semua kita cuma nama cucukin aja tuh, kan ya. Ya udah apa jam 10 ketiduran pas gimana? Dia paten pada tidur semuanya. Sekarang lu belum apa udah jam 11 nih. Kalau gua pulang telat, lo ini, gua pulang cepat, lo cepat panik. Ya alhamdulillah saya langsung jam 11 seperempat langsung mandi ya, enggak lemas gitu. Jadi kayak betul juga kita protes yang pertama, dia protes yang kedua, gua pulang cepat tuh masih tidur aja. Ya. Itu diskusi antar suami istri, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi suara clear. Mohon terima ini dengan bijaksana aja. Bapak atur sendirilah, gitu. Bapak ngobrol sama bini tetangga boleh, urusan dinas kok. Iya. Bu ini RT PKK mau ada ini boleh. Tapi Bapak tahan diri untuk jangan tertarik dengan omongannya. Kadang-kadang kita kalau udah tertarik sama suaranya terus ngeliat bibirnya kita. Wih ngomongnya imut gitu. Ya. Tapi bukan bapak-bapak sini, nggak mungkin. Bapak-bapak dekat rumah Iksan adanya. Nggak termasuk Iksannya, karena Iksannya kan ngaji. Ya kan? Sama sebetulnya Pak posisinya. Kenapa yang dibicarakan wanita? Karena tadi kan ada kecenderungan orang pada wanita. Wanita pun sebetulnya juga tertarik dengan laki-laki dari suara wibawanya laki-laki. Makanya Bapak udah mulai berhati-hati kalau istri Bapak di rumah terus bilang gini, Ustadz ini ngomongnya mantep ya, Ustadz Ono ngomongnya mantep ya gitu. Kayak dia wibawa gini-gini. Laki lo gimana posisinya jadi dia mulai tertarik sama laki-laki lain gitu. Gitu. Emang berat nih Pak masalah suara Pak Karim. Ya kita menerimanya berat gitu. Tapi peringatan Allah pada istri Nabi loh. Itu udah jelas bagi kita bahwa kita yang bukan Nabi, bukan juga ulama, mesti berhati-hati lebih ekstra daripada istri-istri Nabi. Double warning. Double warning.
Ya. Dan suara ini tidak berkait dengan muka loh Pak. Kan Bapak kan sering menilai perempuan dari mukanya juga cantik apa, ini jelek, ini cantik, enggak. Begitu suaranya keluar, malah orang yang maaf mukanya enggak cantik, malah bisa lebih suaranya merangsang daripada suara perempuan yang cantik. Nah itu. Kayak penyiar radio. Misalnya, teknik kulit suaranya enak. Iya. Ini pelajaran suara ini kan kita harus menasihatin kepada istri kita juga. Ya. Satu, kedua juga kalau di luar kita mendengarkan suara perempuan juga tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Betul. Ini kan yang pelajaran ini. Iya. Ya. Makanya begini Pak. Ya sekedar menikmati musik, kemudian ada lagu-lagu, ya dinikmati sebagai keindahan suara gitu. Jadi jangan kemudian lari melebar kepada kekaguman pada penyanyinya. Iya, Gitu. Kalau udah hanya begitu kan mulai deh gitu. Setan betul benar. Ya. Yang tadi pertanyaannya Ustaz, lu cari istri dilihat apa? Agamanya, ininya, orang kayanya, orang cantiknya, tadi. Iya. Jawabannya apa? Lepas yang ini. Tapi kalau kita nyari istri yang penting ada lubangnya, kan ada orang cantiknya. Ya itu karena cantiknya berarti. Kalau cantik ada lubangnya, Nggak mungkin, nggak ada. Ini lagi satu. yang Mati lu tuh benar. Ustaz, Ya. Udah. Udah bilang ini pelajarannya telat. Justru saya kebalik sekarang. Justru tepat sekarang saya. Dia apa? Kenapa? Sekarang udah agak berkurang. Kalau dulu masih muda kan makanya susah kalau masih muda untuk ngerem syahwat atau Iya. niat dengar suara cewek atau apa masih. Kalau sekarang ya Iya. tahu diri lah, tahu diri. Iya udah faktor Lihat perempuan aja udah aman kan jalan-jalan aja. Iya dulu kan waktu pacaran Bapak ingat kan? Iya. Waktu Bapak ngelitikin cewek Bapak, terus dia gitu. Aduh indah banget suaranya. Tapi sekarang kalau Bapak ngelitikin yang di rumah, istri Bapak, lah pura-pura loh gitu. Suaranya udah gak bagus lagi gitu ya. Nah itulah laki-laki ya. Bukan laki-laki sini, yang dekat rumah Ihsan. Bila ada gotol sana di mana gue nggak tahu dah. Ya, udah Pak ya. Sekarang kita masuk pada posisi wanita. Posisi wanita yang benar adalah mempertimbangkan satu pendampingan dan izin suami. Jadi kalau wanita itu keluar rumah, nomor satu mempertimbangkan pendampingan dan izin suami. Pendampingan atau izin suami gitu. Ya. Lihat yang pendampingan, hadis nomor 2. Apa kata Rasulullah? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumi wa lailatin illa ma'azi mahramin alaiha. Janganlah perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir berpergian dalam perjalanan 3 hari atau lebih terkecuali bersama didampingi oleh mahramnya. Daftar mahram ada di daftar wanita yang tidak boleh dinikahi, ya kan, di An-Nisa ayat 20 berapa ya, 24 ya, 23 24, dan daftar wali dalam hadis. Ya, karena ada wali itu, wali mujibir, wali apa itu. Jadi nggak harus sama suami, kalau sama mahram yang terdaftar itu silahkan aja pergi. Kalau dia sendiri, maka haram baginya dan dosanya terkena pada suaminya yang membiarkan. Gitu ya, itu dulu. Ya. Hadis ini sebenarnya ada ulama mengatakan terkhusus untuk ibadah haji. Ada juga yang bilang kemana aja. Nah sekarang Bapak atur dengan baiklah. Gimana enaknya ya. Ustadz, istri saya udah umurnya 65, udah gak tertarik ya. Siapa bilang? Banyak orang di situ puber ketiga, ketemu sama duda di sana. Akhirnya di balik ke rumah nelponin ke suaminya, Mas aku kayaknya di extension deh, aku nambah 3 hari lagi. Kenapa?
ini ada seminar sama Duda. Ada outing. Ada outing. Outing bunting dong. Berat Pak, berat ya. Tuh ya, satu itu pendampingan. Yang kedua izin. Coba lihat hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Mu'az bin Jabal dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu, la yahillu limra'atin tu'minuna billah an ta'azzana fi baiti zaujiha wa huwa karih. Tidak dihalalkan pada wanita yang beriman pada Allah membiarkan seorang di rumah suaminya sementara suaminya tidak menyukai. Oke, ini soal lain ya nih. Jadi perempuan itu ngajak masuk seorang laki-laki yang suaminya nggak menyukai. Yang nomor dua, tidak dihalalkan pula seorang wanita keluar dari rumah sementara suaminya tidak menyukai. Tidak menyukai artinya harus mengizinkan. Izin ini bisa diatur, izin untuk 1 bulan. Contoh, Pak, aku kan tiap hari kegiatanku ke pasar. Papa udah ke kantor, aku ke pasar. Enggak perlu tiap hari izin, mau ke pasar ya? Enggak. Oke, saya kasih kamu izin 1 bulan nih ke pasar setiap pagi. Udah, kasih izin dengan bismillah. Jangan diteleponin dia lagi di pasar. Kamu lagi ngapain? Lagi beli sayur. Tukang sayurnya cantik apa? Tukang sayurnya cakep apa enggak? Gitu. Jangan ditanya-tanya begitu, itu namanya posesif. Udah, izinkan. Izin itu adalah doa. Boleh ya. Jadi perempuan nih, khusus untuk perempuan, kalau suami tidak mengizinkan jangan keluar rumah. Jangan Pak, waduh, repot. Bahkan ke masjid pun, istri ke masjid untuk ngaji harus izin suami. Hadis nomor 4. Ini Pak, saya ke masjid dulu. Tolong jemuran nanti diangkat ya. Oh itu, kayak ente. Ya emang ente kayaknya ada muka-muka pembantu soalnya. Udah izin sama saya. Tolong jemuran. Oke, hadis nomor 4. La tamna'un nisa khuzu zuhunna bil masajid izas ta'zanakum. Janganlah kalian melarang wanita pergi menuju masjid kalau mereka udah minta izin. Lebih baik lagi, udah diizinin, diantar, didampingin. Ya, gitu kira-kira. Itu yang nomor pertama. Nomor pertama, jadi kalau wanita keluar rumah, nomor pertama perlu mempertimbangkan pendampingan dan izin. Nomor 2 yang mesti dipertimbangkan nih, nomor 3 adalah wanita yang keluar rumah mesti tawadu dan menghindari ikhtilat. Tawadu itu artinya coba deh nutup diri dari laki-laki lain dan hindari ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur antara dia dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dalam jarak yang sangat dekat. Ketemu sama temennya di bis, cowok nih, sini nih. Dia bersuami nih padahal ini. Wah, dia semangat. Mana aja lo udah lama. Duduk pahanya beradu. Jadi aja minta nomor telepon pasti. Karena paha laki-lakinya itu bulunya keluar gitu loh. Jadi gresek kayak lain yang di rumah nih kira-kira. Misalnya. Ini cuma ilustrasi doang. Ya, biar Basuki gak ngantuk. Bukan daya hayal, Pak. Kreativitas, Pak. Daya hayal. Kalau daya hayal saya jorok dong. Kreativitas, Pak. Ya. Lihat hadis nomor 13. Lihat cara Nabi untuk menghindari perempuan jauh dari ikhtilat dan mesti tawadu. Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Ansari dari ayahnya bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW keluar rumah dari masjid saat mana laki-laki dan perempuan berkumpul di jalanan. Beliau berkata pada para perempuan itu, lihat baik-baik, istakhirna fa innahu laisa lakunna antahqukna tariqo alaikunna. Terus apa? Bihafatit tariq. Para perempuan agar di belakang saja. Kalian tidak boleh berada di tengah-tengah jalan. Dan hendaknya kalian di pinggiran jalan.
Setelah itu perempuan merapat ke dinding rumah sampai-sampai pakainya tersangkut di dinding karena terlalu nempel. Jadi kalau perempuan di depan posisinya, apa yang ada dalam bayangan Bapak? Pantat deh bos, bayar. Betul Pak Tom. Dia ketawa karena sering dia. Jujur aja. Ntar ke bodinya. Lalu kita panggil, Neng. Dia nengok, lihat lagi. Wah 36B, 36B. Tapi dia harus disuruh belakang. Rasulullah bilang. Dia bilang, kok kamu tahu aja sih? Jadi kenalan deh. Rasulullah bilang, ya, cewek-cewek semua di belakang. Jangan sampai di tengah, apalagi di depan, di belakang. Tuh, jadi tawadu. Sampai perempuan tuh tawadu ketakutan, nempel sama tembok, sampai kesangkut-sangkut pakaiannya, takut sama Rasulullah. Kalau ya Pak Tom mah ketawain sama gini. Dikit ini jumlahnya makin banyak aja. 50 banding 1 ya. Aduh, ampun. Tapi udah balik pemerintah kita naik kereta api itu gerbongnya beda-beda banyak. Sekarang sih enggak. Prakteknya enggak. Gerbong wanita sendiri itu yang komuter. Kalau MRT enggak. LRT, MRT enggak. Yang komuter doang. Dari mana ke mana, Bogor, Jakarta. Ya. Udah ya. Itu utamakan tawadu dan menghindari ikhtilat. Bercampurnya laki-laki dan perempuan. Bayangin. Nah, yang ketiga mesti dipertimbangkan adalah wanita posisi paling utama yang setara dengan jihad adalah di rumah. Kenapa? Setara sama jihad. Ya, setara sama jihad. Lihat. Tadi sampai 15. Kasih wifi, kasih apa, sama aja nge-zoom dia. Dari Anas dia berkata, wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita, ya, bisa mendapatkan keamanan orang yang berjihad jalan Allah? Rasulullah bersabda, min hatu ihdakunna fi baitiha tudriku amalal mujahidina fi sabilillah. Siapapun di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Hah? Dia soalnya bingung. Bini udah mulai keluar rumah. Dikasih mobil. Nah, bahkan bukan hanya berjihad, perempuan yang pengen diam di rumah aja, nggak kelayapan, adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Hadis nomor 5. Dari Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan menyambutnya. Dan keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada dalam rumahnya. Ini istri saya udah baca hadis ini. Oh iya, mantap. Saya bisa beli rokok, Anda baca hadisnya. Brek. Jangan sendiri Bang. Ya iya, kita belum pernah tuh istri. Oke, saya kira cukup dulu ya. Nanti minggu depan kita masuk ke sini ke penampakan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan kata. Usikum wa nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.